Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya M. Faisal Adam Zaki, NIM 2020-278 kelas C, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus 2020. Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kejadian saya alami adalah selalu berusaha mencapai keinginan Anda dan jadilah dirimu sendiri, tidak perlu memaksakan untuk menjadi seperti orang lain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Hukum Administrasi Negara, dosen pengampu Ibu Wiwit Aryani, SHHHUM, mata kuliah pengantar Hukum Indonesia. A. Istilah dan pengertian Hukum Administrasi Negara. Istilah hukum menurut Lujiman, definisi hukum administrasi negara ialah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. Tugas administrasi negara adalah mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan masyarakat, pengajaran, pengairan, dan lain-lain. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik yang diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Ada dua sumber hukum dalam hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah dipengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum untuk dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 1. Sumber hukum material. Sumber hukum material meliputi 1. Sumber hukum sejarah atau historis, sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum sosiologis atau antropologis. Pendekatan dengan kategori ini lebih menitiberatkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. 3. Sumber hukum filosofis. Tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hal-hal secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum material, dengan kata lain sebagai sumber hukum untuk isi hukum yang adil. 2. Sumber hukum formil. 1. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum secara positif, tertulis, yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang, yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. 2. Kebiasaan atau praktek tata usaha negara. Administrasi negara dikenal sebagai keputusan tata usaha negara. 3. Jurisprudensi dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diakui oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus. 4. Doktrin dipahami sebagai sebuah ajaran hukum atau pendapat para pakar atau ahli hukum yang berpengaruh untuk menjadi sumber hukum formil. Doktrin memerlukan proses yang panjang. C. Kegiatan-kegiatan hukum administrasi negara. Kegiatan administrasi negara menurut Profesor Dr. R. Arifin Abdurrahman meliputi
1. Analisis jabatan, klarifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan. 2. Recruitment atau ujian-ujian penempatan. 3. Training. 4. Promosi dan transfer. 5. Penggajian. 6. Employee counseling. 7. Personnel relation. 8. Disiplin dan normal. 9. Catatan kepegawaian. D. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Yang pertama, efektivitas. Kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 2. Legitimasi. Kegiatan hukum administrasi negara jangan sampai terjadi suatu keributan. 3. Yuriditas. Syarat yang dinyatakan bahwa perbuatan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas. 4. Legalitas. Setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. 5. Moralitas. Moral atau etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh atau sikap tidak sopan wajib dihindari. 7. Efisiensi. Wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan. 7. Teknik dengan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi dalam sebaik-baiknya. E. Fayez Armansan, Kepala Daerah dalam batasan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi. Dalam praktek penyelenggaraan negara, tolak ukur penggunaan diskresi atau fast assessment administrasi negara di Indonesia. Hal ini dapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam tatanan hukum administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan administrasi negara adalah encroachment di PowerPoint sewenang-wenang, sedangkan dalam hukum pidana parameter yang dipakai untuk membatasi gerak bebas kewenangan administrasi negara. F. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintah yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah yang layak. Yang dengan cara demikian, penyelenggaraan pemerintah itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari perzaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.